Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat podcast Suara NATO. Berjumpa lagi dengan saya Hendrika Hasan, host podcast Suara NATO. Kali ini di ruangan podcast kami telah kedatangan bintang tamu yang istimewa. Beliau adalah Kajari Ketemu Bagu, Bapak Elwin Agustian Kahar SIM. Selamat datang Pak di Bolsel. Ya, terima kasih dengan kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sudah diundang di podcast oleh Bung Andi. Yang ini podcast pertama di Bolsel kan? Makanya luar biasa. Informasinya semua Forkopimda sudah. Tinggal Kajari sama Dandim yang baru mungkin belum ya. Itu belum Forkopimda Pak. Jadi apa yang mau kita bahas ini? Saya langsung ditodong ini Pak. Ya, sebelumnya Pak mungkin ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi bisa tak sayang maka dibuang. Bisa diperkenalkan mungkin di masyarakat luar sana khususnya dan di media sosial di dunia maya Pak. Ya, silakan. Iya, saya Elwin Agustian Kahar. Saya asli Bengkulu. Dan bertugas di Kejaksaan ini kalau tahun depan itu genap 20 tahun. 20 tahun Pak ya. Kejaksaan. Jadi pertama sekali saya masuk Kejaksaan itu lewat Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Ya. Jadi saya tata usaha di sana. Kemudian 1 tahun kemudian saya dipanggil untuk mengikuti pendidikan jaksa. Setelah selesai pendidikan jaksa, akhir tahun 2024 saya ditempatkan di Papua. Di Kejaksaan Negeri Sorong selaku jaksa fungsional. Itu tahun 2005 saya mulai melaksanakan tugas. Kemudian awal tahun 2007 saya diangkat sebagai kasih intel di sana. Sebagai kasih intel di sana sampai dengan tahun 2009. Kemudian tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 saya menjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kota Mubagu. Waktu itu wilayah Kota Mubagu masih 5, masuk Bolbon juga. Ya, sekarang kan sudah lepas. Kemudian tahun 2010 sampai 2012 saya kembali ke Sumatera bagian selatan, tepatnya selaku Kacap Jahi Batu Hajadi Martapura. Saya di sana menjabat hampir kurang lebih 2 tahun, 2010-2012. Jadi di Kota Mubagu pada saat itu cuma 1 tahun saya. 2 tahun saya di sana, saya pindah sebagai Kasipitsus Kejaksaan Negeri Boyolali di Jawa Tengah. Ya, Kasipitsus di sana cuma 4 bulan. Karena saya sudah menikah dengan orang Sulawesi Utara, saya kembali ke Sulawesi Utara lagi dikasih penuntutan pada bidang asisten bidang tindak pidana khusus. Itu kurang lebih saya di sana di Kejati itu 5 tahun. 5 tahun Pak ya. 5 tahun. Kemudian awal tahun 2018 saya dipromosikan sebagai koordinator di Kejaksaan Tinggi Lampung. Ya. 2018. Kemudian 2019 saya dipromosikan lagi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Kabupaten Bengkulu Utara di kampung halaman. Ya. Jadi saya kembali ke Bengkulu. Kemudian kemarin tepatnya bulan 3 saya dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mubagu. Itu sudah hampir setengah pulau Indonesia berarti. Saya cuma Kalimantan yang belum. Kalau besar yang Kalimantan Pak Kajari ya. Kalimantan yang belum. Pak Kajari ini kita kan acara pagi tadi dari alun-alun ibu kota, kemudian jalan sehat sampai ada acara jumpa juga, terus ke hutan mangrove ke objek wisata mangrove dan kesini itu kesan yang didapat gimana Pak? Yang jelas kegiatan tadi itu sejak ada Kejaksaan Negeri Kota Mubagu baru ini katanya dilaksanakan. Benar. Yang langsung kerjasama dengan Pemda. Iya, dan rombongan. Jadi seluruh pegawai ikut. Memang ada yang tinggal di sana, beberapa staf yang tinggal untuk jaga kantor. Ya, tapi ini gabungan antara Kejaksaan Negeri Kota Mubagu dengan cabang. Bumoga ya. Cabang Bumoga. Jadi lumayan yang ikut tadi. Dan memang terima kasih kita kepada Pemda Kabupaten Bengkulu Selatan. Kebetulan ini karena kebetulan HUT Bolsel dengan HUT kami itu cuma beda tanggal. Oh gitu, HUT biasanya. Kami tanggal 22, Bolsel tanggal 21. Sama Bayangkara juga Pak. Bayangkara tanggal 1 Juli. Jadi dalam 1 bulan ini
ada 3 instansi, Pemda, Bolsel, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jadi pas kalau digabung tadi kan. Tadi berbarengan Ya, Pak Ibu. kebetulan memang kita lihat antusias masyarakat luar biasa tadi. Biasa Pak. Tadi betul. Hujan-hujan dikit Ya, cuaca mungkin agak mendung, tapi alhamdulillah mendung tapi mendukung. Ya Pak Kajari, ini mungkin saya akan membuka dengan kata bijak dari seorang mantan jaksa agung. Kebetulan beliau adalah favorit saya juga, Pak Profesor Burhanuddin Lopa, yang mengatakan bahwasanya kendati kapal akan karang, tegakkan hukum dan keadilan. Ini yang disampaikan oleh beliau. Nah, terkait dengan tugas dan wewenang kejaksaan menurut Undang-Undang 16 tahun 2004, kemudian ada perubahan Undang 11 2021, itu seperti apa Pak? Tugas dan fungsi wewenang seorang jaksa itu seperti apa Pak? Yang jelas kewenangan kejaksaan di dalam Undang-Undang Kejaksaan, baik itu 16 tahun 2004 maupun sekarang sudah diperbarui 11 tahun 2021, kami adalah satu-satunya lembaga penuntutan yang ada di Republik Indonesia. Jadi dengan azas dominis litis, hanya satu yang bisa membawa pidana itu ke pengadilan, yaitu jaksa penuntut umum. Jadi dengan adanya kewenangan itu, segala misalnya mulai dari penyidikan, penyelidikan, itu koordinasi dengan jaksa penuntut umum. Koordinasi, dan kami juga mempunyai kewenangan dalam hal penyidikan. Penyidikan tindak pidana khusus, baik itu tindak pidana korupsi maupun tindak pidana undang-undang, tindak pidana kehutanan setelah koordinasi dengan penyidik. Jadi apabila penyidik kehutanan melimpahkan kepada kami dan kami lihat itu bisa diambil alih, akan kita ambil alih kalau nggak salah sekitar 6 bulan setelah disidik oleh penyidik kehutanan. Nah, kalau di kepolisian itu kan Pak, sekarang ini lagi gencar-gencarnya adalah namanya presisi oleh Bapak Kapolri. Nah, kalau di kejaksaan itu saya mendengar yang sila adiaksa. Yang jelas kalau kejaksaan itu kami Satya Adi Wicaksana. Apa itu? Oleh Jaksa Agung, Satya itu kan kesetiaan, jujur, pengabdian, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas sehari-hari kan. Jaksa Agung sekarang dikatakan itu ditambah dengan sila adiaksa. Lebih lagi, jadi di situ ada integritas segala macam. Jadi etika. Jadi dalam penanganan perkara itu kita tidak mesti harus menghukum, tapi kita lihat dulu sisi yang manfaat yang lebih besar di situ. Jadi asal pidana itu kan gampang. Tapi bagaimana caranya supaya baik antara korban dan pelaku itu sama-sama tidak dirugikan. Makanya muncul sekarang ini kan yang namanya restoratif. Pemulihan dalam keadaan semula. Benar. Kalau pidana itu kan gampang, apalagi sekarang kan yang namanya tahanan kan sudah penuh kapasitasnya. Jadi satu ruangan tahanan itu kadang-kadang 300% katanya kapasitasnya. Benar. Makanya dengan adanya hal begitu, Jaksa Agung mempunyai ide, dilakukan restoratif dengan syarat pidana itu ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Dan ada azas yang namanya di situ manfaat yang diterima antara korban dengan pelaku. Azas hukumnya. Manfaat, keadilan. Jadi kami tidak serta-merta setiap kasus itu kami restoratif kan enggak. Jadi dipilah-pilah juga sesuai dengan juknis yang diberikan kepada kami kan. Benar Pak. Nah, ini agak lebih spesifik Pak terkait dengan pemberantasan, khusus pemberantasan korupsi di Indonesia sampai sejauh ini Pak. Memang yang namanya tindak pidana korupsi ini kan semakin lama kan semakin meningkat. Semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin canggih. Makanya ini kan kejahatan yang luar biasa. Jadi penanganannya pun harus dengan cara yang luar biasa. Jadi kita tidak boleh kalah ilmunya dibanding dengan pelaku tindak korupsi. Kalau kita kalah, ya akhirnya kita nggak tahu perbuatan itu. Tapi kendala kami kebanyakan ini banyak orang yang takut untuk melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi. Contohnya mungkin ada seseorang tahu, tapi karena ini atasannya, jadi dia diam-diam saja, gitu kan. Makanya di sini perlu keahlian dari penyidik, gitu kan, untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Tapi bantuan dari masyarakat, dukungan perlu juga. Pak Kajari, kemarin juga saya sempat mengikuti juga terkait dengan ada pelantikan dari hampir kurang lebih 38 kepala desa. Kebetulan Pak Kajari hadir di situ juga. Nah, kepala desa ini kan seakan-akan menjadi fenomena tersendiri Pak. Ada mungkin karena ada dana desa, saya akan jadi raja kecil di desa. Nah, ini Pak Kajari melihat ini fenomena seperti apa? Karena memang yang namanya desa sekarang, kepala desa kan ibaratnya seperti gula.
rambutan yang ingin jadi kepala desa. Karena memang dana desa itu kan kalau nggak salah 10% dari DAU. Iya. Ya, jadi dari DAU 10% itu dibagi ke seluruh desa yang ada di kabupaten. Iya. Jadi kalau di Kabupaten Bolsel ini kan ada 84 desa kalau nggak salah. 84 desa dibagi. Kemarin ada hasil pemilihan ada 38. Ada 38 desa yang sudah dilantik oleh Pak Bupati. Jadi memang sebenarnya tugas kepala desa itu cuma 3. Kewenangan, kewajiban, dan hak. Ya kan? Dia mempunyai kewenangan di situ kan untuk mengatur segala macam masalah itu, ketentuan yang ada mengatur masyarakat di sana, baik itu keuangan, semua pokoknya yang namanya perut, dompet, segala macam maupun kepala itu tanggung jawab kepala desa. Ya kan? Di samping itu ada kewajiban-kewajiban yang tidak boleh dilanggar oleh kepala desa. Jadi kalau nggak salah di situ ada 18 kewenangan, ada 18 juga kewajiban, kalau salah kan? Dan haknya cuma 6 di situ. Gaji, tunjangan, segala macam. Jadi cuma sedikit. Ya. Karena mungkin saking banyaknya kewenangan, itulah kepala desa akhirnya banyak menyalahgunakan kewenangan. Dan sayangnya kebetulan ada beberapa terjadi yang disayangkan. Nah, disitulah fungsi kami untuk melakukan pendampingan. Pendampingan kepala desa. Sampai sejauh ini pendampingannya seperti apa, Pak? Dari kejaksaan? Yang jelas kalau yang namanya pendampingan itu kami tidak serta-merta melakukan pendampingan tanpa diminta. Ya, tapi kalau dikawal, kami memang dalam hal ini kejaksaan kan bisa mengawal yang namanya proyek pembangunan strategis, bisa kita kawal. Dengan syarat dan ketentuan itu ada keputusan kepala daerah. Dalam hal ini Bupati yang menyatakan bahwa proyek ini strategis daerah dan perlu dikawal. Begitu Pak ya? Jadi diminta Pak ya? Diminta pengawalan. Jadi menyurat dan seperti apa Pak prosedurnya? Prosedurnya mereka menyurat kepada kami, meminta. Tapi kewenangan kami, walaupun kami tidak mengawal, tidak mendampingi, kami bisa mengawasi langsung. Benar. Atau mungkin ada laporan masyarakat dan seterusnya. Pengawasan itu laporan itu penting. Ada juga laporan itu, kami juga tanpa laporan itu bisa langsung melakukan penyelidikan. Apabila ada temuan, namanya temuan. Ada temuan, jadi tanpa laporan pun bisa. Nah ini Pak terkait dengan kepala-kepala desa ini, karena potensi untuk penyalahgunaan kewenangan maupun penyalahgunaan anggaran itu pasti terjadi. Nah tips apa Pak kira-kira yang bisa dikasih oleh Pak Kajari terhadap kepala desa ini Pak? Yang jelas bekerjalah dengan hati, penuh integritas, dan banyak membaca. Karena kita tahu lah, kepala desa ini kan kadang ada yang baru menjabat, latar belakangnya mungkin kan bukan pemerintahan. Jadi pokoknya banyak ilmunya harus pokoknya selalu diambil begitu, dan yang paling penting dia harus selalu koordinasi di Pemda sini. Dalam hal ini di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kalau nggak salah. Jadi banyaklah pertanyaan di sini, jangan bekerja sendiri seakan-akan mentang-mentang saya kepala desa, kan tidak tunduk kepada siapa-siapa, hanya bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi semuanya saja. Karena di sini kewenangan kepala daerah ini sangat luas. Kan salah satu kewenangan dia adalah membina kepala desa. Jadi kalau ada kepala desa nakal, Pak Bupati bisa sampaikan ke kami ke APH, itu kepala desanya nakal, kan? Tolong dibina dulu Pak Kajari, gitu kan? Bina Bisa baru binasakan. Itu ngomong itu. Itu kan memang sudah nggak bisa dibina Pak. Itu mau diapakan lagi bisa dibina terpaksa kan kita gunakan ketentuan hukum sesuai aturan yang berlaku Pak ya. Oke Pak Kajari, ini kan ada HUT Bolsel ini rangkaian, ada begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menuju HUT Bolsel itu. Salah satunya ada Kajari Cup dan Kapolres Cup. Dan mungkin sebentar sore kalau nggak salah Bapak akan membuka itu. Nah ini Pak seperti apa Pak Kajari Cup ini? Sebenarnya kan ini idenya Kacap Jari. Ide Pak Kacap Jari. Kajari Cup segala ini kan. Kalau nggak salah saya kebagian yang U17. Iya ada U13. Kelompok umur yang 17. Ya tentunya dengan adanya Kajari Cup ini kita harapkan ada bibit-bibit dari Bolsel ini muncul. Itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan kita temukan calon-calon pemain nasional atau minimal membawa nama Bolsel di kancah provinsi. Kita kebetulan di Liga 3 sudah masuk Pak. Sudah masuk Liga 3, cuman belum sampai ke Liga 2. Mudah-mudahan dengan adanya Kajari Cup ini bibit-bibit baru itu bisa karena luas. Kalau nggak salah ada 7 kecamatan ya. 7 kecamatan Pak. Ada 7 kecamatan dengan penduduk kalau nggak salah sekitar 60-an ribu ya. Jadi masa dari 60 ribu itu mencari 11 saja nggak bisa. Insya Allah pasti dapat. Insya Allah pasti dapat. Mudah-mudahan. Jadi ajang Kajari Cup itu. Nah ini kalau bisa tahu Pak, kita kan Bolsel ini daerah pesisir. Dan daerah pesisir itu kita banyak begitu objek wisata. Bisa tahu Pak,
Pak Kajari sudah objek wisata mana tadi yang sudah dikunjungi di Bolsel? Yang jelas Bolsel ini kan ada gunungnya, ada daratan, ada lautan. Ya. Ya kan, di lautan pun ada pantai, ada terumbu karang, ya kan. Ya. Yang jelas kalau selama ini saya cuma lihat pantainya saja. Pantai saja. Pantai kan memang banyak. Tadi ada mangrove ya, ada mangrove juga ada kan. Kalau ke menyelam belum kita kan. Insya Allah Pak nanti. Ya, tadi dapat informasi ada 60-an spot katanya lebih. 60-an spot. Ya. Cuman kebetulan cuaca hari ini kan Pak agak tidak mendukung untuk diving. Mungkin ke depan waktu Pak itu makanya bisa. Itu dan sebenarnya inovasi dari desa-desa pun diperlukan untuk menjadikan semacam desa pariwisata. Ada Pak, bumdes-bumdesnya di makanya itu penting. Jangan hanya kita berharap kepada kepala dinas pariwisata segala macam. Tidak perlu nanti kepala dinas pariwisata mungkin adakan lomba semacam dilakukan oleh pusat, lomba desa, inovasi desa. Inovasi desa ya. Ada beberapa desa Pak yang bumdesnya jalan Pak. Jadi mengelola objek wisata di desa tersebut. Ya, ada mangrove, kemudian objek wisata lain Pak. Karena pendapatan dari pariwisata ini kan sebenarnya luar biasa. Luar biasa ya. Ini salah satu leading sektor kita kan. Semakin banyak yang berkunjung kan pemasukan semakin luar biasa juga. Benar. Nah ini Pak terkait dengan sinergitas antara Pemda Bolsel dengan Kejaksaan Forkopimda lah secara umum. Seperti apa Pak sampai sejauh ini? Yang jelas kami Kejaksaan baik itu kepolisian sama-sama APH dalam hal ini kan sudah tuh Pak Bupati dalam hal ini membawahi beberapa OPD. Memang kerjasama atau sinergitas itu sangat diperlukan. Dan insya Allah mungkin nanti akan kami buat MOU antara kepolisian, kejaksaan dan Pemda mengenai penanganan tindak pidana korupsi yang ada di Kabupaten Pulau Mongondo Selatan. Jadi di sini kami tidak, kalau kami lihat misalnya ini pengaduan itu yang sifatnya hanya administrasi atau yang tidak terlalu fatal, kami serahkan dulu kepada APIP. Jadi di sini mungkin kami saling koordinasi Pak ya. Kita serahkan kepada APIP, dibina dulu oleh APIP, ya kan. Nanti mungkin hasil temuan APIP selama 60 hari kita lihat. Kalau seandainya ada temuan, apakah dikembalikan atau tidak. Kalau tidak dikembalikan, ya terpaksa kami APH mengambil alih. Itu Pak ya. Itu akan kita koordinasikan hal-hal apa saja nanti yang akan kita sepakati. Dan hal-hal apa saja yang kami HPH bisa langsung tindak lanjuti. Nah ini terkait juga supporting Pak untuk pendukung. Kita berharap juga Kejaksaan itu hadir di bawah Mongondo Selatan. Tadi di sambutan Pak Bupati di acara Jalan Sehat itu bahwa sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan. Ini seperti apa? Memang sebenarnya waktu saya kasih datum dulu udah pernah diusulkan. Jadi waktu masih ada 5 kabupaten kota dulu sudah pernah diusulkan. Yang goal pada saat itu hanya Bolmun. Karena Bolmun pada saat itu memang lahannya sudah siap. Lahan sudah siap dan pemerintah kabupatennya pun mendukung 100%. Jadi waktu itu cepat dibangun kalau nggak salah 2011, jadinya 2013 atau 2014 kalau nggak salah diresmikan oleh Kajati. Makanya sekarang saya berniat kalau bisa Bolmong, Bolsel, dan Boltim tahun depan sudah ada kantor kejaksaan sendiri. Tapi memang ini diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Setempat. Itu salah satu bentuk komitmen dari Kabupaten. Jadi kami perlu sertifikat, udah tuh dukungan dari Pemda, dukungan juga nanti dari kepolisian. Jadi dari tim nanti menilai apa layak atau tidak di sini untuk didirikan kejaksaan. Gitu Pak ya. Itu. Jadi ada penilaian dari pusat nanti biasanya tim. Tapi yang pasti kita lahannya sudah pemerintah sudah menyiapkan dulu Pak ya. Dan ini kalaupun terjadi paling cepat berarti tahun depan Pak. Insya Allah. Kita berharap juga supaya udah lengkap Pak. Kejaksaan walaupun PA masih belum agama, mungkin penilaian semuanya Kapolres ada temannya. Kapolres ada teman, nggak sendiri Pak. Nah ini Pak tadi menyinggung terkait dengan restoratif justice. Sejauh ini Pak seperti apa Pak restoratif justice? Saya melihat di beberapa media sosial di beberapa kabupaten kejaksaan itu melakukan restoratif justice yang itu menurut saya sangat mulia Pak. Karena menyelesaikan perkara di luar peradilan Pak. Betul itu. Memang yang namanya restoratif justice kan dari penyidikan bisa, kepolisian bisa, kejaksaan bisa, ya kan memang. Dan itu pun memang kami pilah-pilah sesuai dengan petunjuk pusat. Itu yang bisa dilakukan restoratif justice itu yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun Pak ya. Dan tidak semua perkara. Tidak semua. Dan dia bukan residipis di situ kan. Dan dilihat juga azas manfaatnya baik itu untuk tersangka maupun untuk pihak korban. Karena memang dulu
seperti dulu kan karena tidak ada kewenangan legislatif, itu ada yang cuma maling kayu sampai diadili di pengadilan, dihukum sekian bulan, ada juga yang maling semangka, ya kan. Atas itulah Jaksa Agung mengatakan kepada kami, gunakan hati nurani, ya kan, lihat apakah layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Kalau tidak, kalian lakukan restoratif, ya kan? Itu lebih mulia dibandingkan kita menghukum seseorang, ya kan? Luar biasa Pak. Itu saya angkat jempol 2 itu untuk kejaksaan Pak. Ini ide beliau Jaksa Agung, ya kan? Di beberapa perkara, contoh kayak ada yang ngalin yang mungkin salah tangkap dan seterusnya itu banyak itu. Akhirnya di RJ kan, baik pihak kepolisian maupun ada yang saudara berkelahi cuma saling pukul kan lebih enak kalau didamaikan saja. Daripada harus sampai ke pengadilan. Kalau sudah statusnya narapidana kan nggak enak dia pulang nanti kan. Betul Pak. Nah ini untuk saya mau sedikit ini Pak Kajari terkait dengan apakah ada kasus terberat yang pernah Bapak tangani, mungkin cluenya saja Pak selama Bapak menjadi seorang jaksa dan sampai hari ini Kajari Pak. Yang jelas selama 20 tahun ini banyak lah kan. Tapi yang paling lucu itu ada, ini bukan tidak pidana korupsi, tapi tidak pidana umum. Tidak pidana umum Pak ya. Memang itu kasus istri bunuh suami di Papua. Jadi dia bunuh suami, itu pun dibunuh karena suaminya ini pemabuk, ya kan? Jadi di desa itu bukan hanya di desa, hampir setiap kecamatan itu setiap dia mau mabuk, istrinya disuruh belanja. Kalau istrinya nggak ada uang, istrinya disuruh melayani. Jadi kadang yang penjual minuman itu udah dilayani dia semua. Jadi pada saat dia ada lagi bikin sapu lidi, dia pegang pisau kecil badik, suaminya mabuk, minta ambilkan ini, belikan minuman, dia pergi. Tiba-tiba pas suaminya bangun, minuman nggak ada. Dia bilang sudah habis di sana. Suaminya marah-marah. Dia cuma begini aja. Pas kena ke hulu hati mati. Iya, makanya saya bilang ini sebenarnya kalau saya pun jadi anak ibu itu, saya bilang saya itu pasti akan bunuh bapak itu. Saya bilang kan, karena sudah kelewatan. Saya bilang kan. Makanya dengan atas dasar itu kemarin masyarakat di sana pun banyak yang ngasih masukan ke kita. Kalau bisa dituntut seringan-ringannya. Saya koordinasi dengan hakim. Akhirnya kami sepakat supaya dibantu, bahkan penduduk di sana mengucapkan terima kasih. Karena sudah meninggal dunia, otomatis proses hukum tetap harus berjalan Pak ya. Makanya memang itu harus berjalan. Sebenarnya kalau misalnya bisa direstoratif pada saat itu sih pengennya restoratif juga kan. Kalau meninggal dunia menghilangkan nyawa orang itu kan pasti hukum. Tapi kalau yang hal-hal lain, kasus tindak pidana korupsi itu biasa. Biasa Pak. Iya. Nah sejauh ini tantangan dan rintangan Pak ada? Iya jelas ada lah. Jelas ada Pak. Yang paling banyak itu bujukan Pak. Aduh, iming itu paling banyak. Ya alhamdulillah sampai sekarang kan kita bisa memilah kan. Ya benar. Dan yang paling penting itu seperti kata pimpinan kami kan, integritas itu kan paling utama. Integritas itu yang paling utama. Paling utama, karena kalau kita membangun sistem tanpa diiringi dengan integritas, ya sistem kan hanya dibangun di lingkup kantor saja. Betul. Seperti wilayah bebas dari korupsi kan cuma di kantor saja. Betul. Kalau pulang kan nggak tahu. Ya. Makanya yang paling penting itu integritas kita. Integritas betul. Walaupun sistemnya kacau balau, tapi kalau hati kita tidak mau, tetap tidak mau. Luar biasa. Luar biasa. Saya berharap banyak kajari-kajari di Indonesia seperti itu Bapak kalau semua begitu. Nah ini Pak, mungkin sudah mau di closing statement kita, tapi sebelumnya saya ingin Bapak mungkin ada penyampaian terkait dengan harapan dari Bapak untuk Bola Mongondo Selatan. Ini kan sudah mau HUT yang ke-14 berarti dalam masa sudah mau remaja ini Pak. Jadi harus ada pancaroba ini Pak, ini gimana untuk saya dengan HUT Kabupaten Bolsel yang ke-14 ini dengan moto kalau nggak salah kabupaten yang religius. Dan memang saya lihat satu-satunya kabupaten dan pusat pemerintahan atau pusat ini perkantoran yang lengkap dengan rumah ibadah sebelum ini cuman Bolsel. Ya. Makanya saya harapkan tetap begini dalam hal religius, dalam hal pembangunan pemerintahan atau perekonomian. Saya harapkan Kabupaten Bolsel ini bisa bersaing di antara 15 kabupaten sesuluk ini. Oke. Itu harapannya Pak. Harapan. Nah, dan masyarakatnya semakin
bahagia, sejahtera, ya. perut kenyang, dompet penuh. Itu yang penting, yang paling penting, kan? Nah, terkait dengan slogan religius, ini tidak lepas dari sosok almarhum Bapak Bupati, Bapak Haji Hersun Mayul SIP. Beliau adalah bupati pertama terpilih, pilihan rakyat, yang merupakan bupati karismatik yang begitu sangat disayangi oleh masyarakat Lampung Selatan, Pak. Itu kita bisa lihat kemarin dalam proses bagaimana beliau di pemakaman beliau, begitu banyak masyarakat yang merasa ditinggalkan. Nah, beliau telah meletakkan dasar fondasi yang kuat terhadap daerah ini. Nah, yang kebetulan juga ini ada hubungan famili dengan ya, saya hanya ingin meminta pendapat bagaimana sosok H2M itu di mata Pak Kajari. Yang jelas kalau Bapak itu sosok yang mengajarkan bagaimana tentang kehidupan ini, ya kan? Bahwa kami anak-anak ini tidak hanya mengharapkan kepada orang tua, bagaimana kami bisa mandiri, hidup dengan kemampuan kami, tapi beliau selalu mengawasi kami. Jadi hal-hal yang sifatnya beliau wajib untuk memarahi kami, beliau kasih tahu, itu kan. Tapi yang sifatnya kami bisa hidup sendiri segala macam, beliau hanya menceritakan kepada orang lain bahwa ini anak saya, ya kan? Dan dia bangga. Jadi memang saya sebenarnya dengan beliau kan saya tugas banyak di luar, ya kan. Jadi jarang ketemu segala macam. Tapi rata-rata yang kenal sama beliau pas saya sampaikan, mereka tahu, oh ini anaknya, anak mantunya Pak Erson, katanya kan. Berarti kan beliau, saya perhatikan, wah berarti beliau ini sebenarnya kalau di luar dengan anak-anak ini bangga, ya kan. Termasuk dengan istri saya juga, dengan Ica, dengan Uwi. Tapi itulah saya kagum sama beliau. Beliau mau menampakkan bahwa saya bangga sama kalian, enggak, ya kan? Dia mujinya di luar, di luar. Jadi kami dengan kondisi sekarang ini betul-betul kehilangan, ya kan? Sebenarnya dengan jarang ketemu sama beliau kita juga marah kadang-kadang kan. Tapi setelah lihat masyarakat yang sangat luar biasa antusias pada saat pemakaman itu, kami tahu, oh berarti memang Bapak selama ini menyerahkan jiwa raga pikirannya itu untuk masyarakat, bukan hanya di Bolsel, bukan hanya di BMR, tapi seluruh. Benar. Mulai dari beliau di Jakarta disemayamkan di sana, sudah banyak yang mensolatkan, sampai di bandara juga disolatkan, kemudian dari Manado sampai ke Kota Mubagu pun banyak yang istilahnya badola di jalan, bahkan dari Kota Mubagu sampai ke Bolsel sepanjang jalan. Memang sangat luar biasa. Kami anak-anak bangga terhadap beliau, ya kan. Dan itu panutan kami dalam melaksanakan pekerjaan dan juga dalam menjalankan kehidupan kami, kan. Dan tentunya almarhum walaupun belum menyelesaikan masa jabatan, tapi beliau meninggalkan legasi yang baik yang hari ini diteruskan oleh Bupati dan Wakil Bupati Bapak Iskandar Kamarul SPT dan Bapak Didi Abdul Hamid, yang merupakan juga pewaris dari kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh Bapak H2M. Tentu ini akan diamini oleh masyarakat dengan bagaimana beliau telah melakukan begitu banyak pembangunan di Bolsel, menanamkan fondasi dasar yang kuat terhadap daerah ini. Memang itulah kelebihan beliau. Sebenarnya yang namanya KKN, nepotisme segala yang itu beliau tidak mau ini. Dia di pemerintahan di sini, beliau yang namanya anak-anak, kami tidak mau. Beliau bilang, kalian silakan mencari usaha di tempat lain, ya kan, silakan jadi dokter, jaksa, sudah tuh PNS, di bank. Jadi yang namanya politik ini, apa yang telah diwariskan di beliau itu beliau lihat. Siapa yang layak untuk menggantikan, siapa yang nanti akan diorbitkan, beliau tahu. Jadi memang Pak Bupati, Pak Wabub ini memang beliau sudah lihat, memang mampu, ya kan, memang mampu untuk memimpin Bolsel ini ke depan. Betul Pak. Jadi tidak istilahnya karena kedekatan saudara, kedekatan ini, tidak. Betul. Tidak ada misalnya istri saya yang gantikan saya, nggak ada. Beliau lihat kemampuan. Betul. Kemampuan, dan beliau yakin bahwa yang ditunjuk ini atau nanti yang akan menggantikan ini betul-betul yang dicintai oleh masyarakat. Betul. Saya secara pribadi melihat beliau adalah seorang politisi unggul, politisi ulung, Pak. Yang bisa melihat siapa dia orangnya. Saya berdoa insya Allah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Closing statement Pak Kajari dari perbincangan kita pada
Siap kami menjelaskan ini. Sebenarnya kan saya mengharapkan closing saya supaya Tapi sebelum closing ini sudah tawar ada minum Pak. Mohon maaf ini Pak. Jadi ini sebelum closing Pak saya ini suara NATO Pak, nama NATO ya. Suara NATO. Suara itu suara. NATO itu kita. Oh, NATO kita. Iya, jadi suara kita, orang pesuara gitu bahasanya. Jadi ini adalah bentuk yang dilakukan oleh Kominfo. Tadinya ini radio Pak, Iya. tapi karena susah radio, mungkin karena ini kekinian, digitalisasi ya kita bentuk podcast. Dulu kalau nggak salah radio di sini tahun 2010 masih pakai sinyal, masih pakai bambu. Iya benar. Begitu. Ya. Tapi jangkauannya cuma seputaran ini saja Pak, tidak bisa. Nggak bisa sampai ke sampaikan ya. Silakan Pak closing statementnya. Ya, sebenarnya saya di sini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mobagu yang membawahi 4 wilayah, dalam hal ini Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan, saya mengharapkan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan bekerja dengan baik sesuai ketentuan. Kami dari APH dalam hal ini Kejaksaan siap untuk melakukan pendampingan, siap untuk melakukan pengawalan demi masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan. Dan khusus kepada suara NATO, ya kan, semoga lebih berkembang lagi, bukan hanya di Bolsel, tapi di BMR, bahkan di Sulut, mungkin bisa sampai ke nasional. Amin. Luar biasa. Ya, sahabat podcast suara NATO, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Kajari Kota Mobagu, Bapak Erwin Agustian KH SHMH. Sebelum menutup perbincangan kita pada siang hari ini, saya ingin mengutip dari Kepala Jaksa Agung Republik Indonesia, yaitu Bapak ST Burhanuddin. Beliau mengatakan bahwasanya hati nurani tidak ada di dalam buku. Saya ingin mengajak teman-teman, khususnya insan adiaksa, harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Saya Andika Hasan undur diri bersama Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam botampor.